Assalamualaikum Bu Kabit. Mau cek dulu perangkat kalau mau dapat dengar bagus ini. Ibu Kabit. Boleh, boleh Pak. Bon. Boleh, boleh. Izin tadi malam balik rumah. Karena ada orang bilang Siap Pak. katanya ini perangkat ini ada apa? Belum kadang pakai jadi ke Pak Heru Sari tapi alhamdulillah sendiri Boleh Pak, boleh. rumah semua. Jadi suara bagus ya? Boleh? Boleh Pak. Boleh. Ya, bagus. Iya. Kamera ada bomuan, Boleh. oh jelas. Masih Ah, masih tarang, tapi karena mungkin pengaruh background stop Pak ini. iya. Jadi Pak Pemuka kelihatan ini gelap. Oh, karena aneh. Eh, Iya. atau saya pakai agak agak kalau dalam rumah ini ada tutup gorden sama yang saya bantar tapi yang penting lumayan di Boleh. Parisal Allah di sini pengawal narasumber kalau tipe aslan ya teman-teman lain belum ada sebanyak oleh yang standby 36 orang. Izin Pak Moderator mungkin untuk kegiatan kita mulai pas jam 9 Pak. Izin Pak Iswan. Iya insya Allah jam 9 Ibu Kabit ya. Siap. Saya akan Ah, konfirmasi ke pemateri video. juga narasumber ada Pak Rizal ada di sini. Iya. Pak Aslan, saya konfirmasi lagi, Pak. Mungkin nanti jam 9. Ah, berarti Pak Rizal duluan. Atau sudah bisa Kalau hadir beliau di ruang Zoom, Pak? iya tadi ada buka kamera. Oh, siap. Siap, siap, Pak. Pos
lagi 15 menit. Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo terus berupaya dalam pengelolaan manajemen aparatur sipil negara demi mewujudkan visi Gorontalo gemilang dan mandiri menuju masyarakat madani. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gorontalo memiliki peran penting sebagai unsur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta program pembinaan dan pengembangan aparatur. Pada tahun 2021, diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 35 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gorontalo. Susunan organisasi tata kerja BKPSDM Kabupaten Gorontalo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021. Keadaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan jumlah pegawai 5.518 orang. Dengan rincian, perempuan berjumlah 3.921 orang dan laki-laki berjumlah 1.597 orang. Berdasarkan data kependidikan, berdasarkan data golongan dan data jabatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka diterbitkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2021 tentang digitalisasi layanan kepegawaian terintegrasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan. Layanan kepegawaian secara online di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya, Sistem Informasi Kinerja Aparatur atau SIKAP merupakan sistem turunan dari LikeIt yang digunakan untuk mengisi dan memverifikasi kinerja PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya dapat dicetak sebagai sasaran kerja pegawai. Selanjutnya ada Admin Center atau LikeS. Merupakan sistem turunan dari LikeIt yang digunakan sebagai pusat manajemen pengguna dan pengaturan menu referensi oleh admin serta pintu gerbang ke aplikasi Like Apple dan Like Pro. Administrasi pelayanan atau Like Apple
merupakan sistem yang digunakan sebagai pusat digitalisasi pelayanan yang berfungsi sebagai wadah pelayanan digital, paperless dan contactless dengan pengguna dari pengelola kepegawaian pada masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Profil ASN atau Like Pro merupakan sistem yang berisi profil setiap aparatur sipil negara dan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo, mulai dari data detail setiap orang sampai dengan data kebutuhan dan kelebihan pegawai pada setiap organisasi perangkat daerah. Sistem Informasi Kinerja Pegawai atau SIKAPGO merupakan sistem yang berfungsi untuk melihat kehadiran setiap PNS dan digabungkan dengan nilai kinerja setiap PNS yang telah diverifikasi oleh atasan untuk dasar perhitungan pemberian TPP. SIKAPGO hanya dapat diakses oleh admin pengelola data dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gorontalo. Sistem Informasi Kenaikan Gaji Berkala atau SIM-E Berkala merupakan sistem yang berfungsi mempermudah pengelolaan dan perumusan kenaikan gaji berkala seluruh pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Gorontalo. SIM-E Berkala hanya dapat diakses oleh admin pengelola berkala pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gorontalo. Sistem Informasi Tugas Belajar atau SORGA merupakan sistem pelayanan yang bertujuan meningkatkan kinerja organisasi dalam pengelolaan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil. Sistem ini dirancang untuk mempermudah dalam memperoleh izin tugas belajar dan dapat diakses oleh seluruh kepala sub-bagian kepegawaian dan pengelola kepegawaian di instansi pemerintah Kabupaten Gorontalo. Adapun pada BKPSDM Kabupaten Gorontalo juga terdapat beberapa program seperti pemberian biaya pendidikan dan bantuan penyelesaian pendidikan bagi ASN. Pemberian biaya pendidikan dan bantuan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 yang berpedoman pada Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 21 Tahun 2017 tentang pemberian biaya pendidikan dan bantuan penyelesaian pendidikan bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 36 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 21 Tahun 2017. Selanjutnya adalah manajemen talenta di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Manajemen talenta ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 bekerja sama dengan BKN RI dan BKN Regional 11 Manado yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bagian 3 Pasal 55. Selanjutnya adalah percepatan penerapan sistem merit di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Dalam hal mempercepat penerapan sistem merit di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 29 Maret tahun 2022, pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gorontalo. Pada tahun 2019, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gorontalo telah memperoleh beberapa penghargaan, yaitu penggunaan metode komputer asistes Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2018. Pemenang kategori Pembangunan Manajemen Talenta pada BKN Kanrek 11 Award. Pemenang kategori Perencanaan, Pengadaan dan Mutasi pada BKN Kanrek 11 Award.
Pemenang kategori pengelolaan kepegawaian berbasis teknologi informasi pada BKN Kanrek 11 Award. Pada tahun 2021, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gorontalo telah memperoleh beberapa penghargaan, yaitu sebagai pemenang peringkat 3 atas capaian dalam penilaian kompetensi kepada pemerintahan tipe B Kabupaten Gorontalo pada BKN Award. Pemenang kategori perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun pada BKN Kanrek 11 Award. Pemenang kategori penilaian kompetensi pada BKN Kanrek 11 Award. Pemenang kategori penilaian kinerja pada BKN Kanrek 11 Award. Dan penghargaan atas keberhasilan menerapkan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara dengan nilai 264,5 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Gorontalo memperoleh nilai 306,5. Pada tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gorontalo telah memperoleh penghargaan sebagai peringkat 1 atas capaian dalam perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian pada BKN Award. Implementasi manajemen ASN terbaik pada BKN Award. Pemenang kategori penilaian kinerja pada BKN Kanrek 11 Award. Pemenang kategori komitmen pengawasan dan pengendalian pada BKN Kanrek 11 Award. Serta penghargaan atas keberhasilan dalam menerapkan sistem merit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi tahun 2021 dengan kualitas baik. Pada tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gorontalo memperoleh 2 penghargaan, yaitu peringkat 2 atas capaian dalam pengembangan kompetensi dan peringkat 5 atas capaian dalam penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan komputer asistes. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gorontalo telah mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian secara optimal, terus mendorong terciptanya terobosan dan inovasi di bidang kepegawaian dengan meningkatkan kualitas layanan kepegawaian melalui digitalisasi layanan kepegawaian terintegrasi, sehingga terlaksananya pelayanan kepegawaian yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit system guna mewujudkan smart ASN menuju birokrasi berkelas dunia. Mulai saja buka Bita. Jam Dulu, 9. Pak. Ya. Baik. Tunggu dulu Pak Risa. Kalau dia buka soal di muka perangkat. Yuk, siap. Aslan juga. Saya jujur. Siap. Ya, insyaallah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Kabid TKA di BKPSDM Kabupaten Gorontalo bersama jajaran beliau yang saya cintai, saya muliakan, teman-teman para narasumber. Pak Aslan mungkin sudah ada ada Pak Aslan Hamzah selaku konsultan pendidik, beliau sudah hadir juga di ruang Zoom. Juga ada Pak Dr. Rizal Masaniku MPD selaku pengawas. Jadi kedua orang ini yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini dengan tema yang kita angkat, yakni kompetensi dan integritas guru dalam pelayanan publik.
Nah, ini akan dikupas, mungkin setiap narasumber bisa mengambil waktu 10, 15, bahkan boleh sampai 20 menit untuk memaparkan presentasinya, ya. Dan mungkin kita panel saja. Jadi mungkin sesudah narasumber pertama, lanjut saja ke narasumber kedua, kemudian kita buka sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian, dan dengan memohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Yang Maha Kuasa, acara webinar pada ya, webinar dalam bentuk kabar ASN, Kamis Belajar ASN, pada hari ini kita sama-sama buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan kepada rekan-rekan, teman-teman yang para peserta, kami berharap untuk jangan meninggalkan uh, kegiatan ini selama, karena memang Bapak Ibu dipantau langsung oleh uh, BKPSDM, ya. Karena pada akhirnya Bapak Ibu akan memperoleh sertifikat, ya, sertifikat buat Bapak Ibu, dan itu bermanfaat buat para peserta jika Bapak Ibu mengurus kenaikan pangkat dan hal-hal lainnya. Baik, saya dipercayakan sebagai moderator. Nama saya Iswan Isa, dan setiap hari saya ada di BKPSDM karena saya di sana. Kalau mau cari saya, ada berapa orang, kami bertiga di sana selaku bidik suara, ada di ruang bidik suara samping BKPSDM. Sekian demikian, terima kasih, dan baik, kita akan mulai saja para materi hari ini. Jadi mungkin Pak Risa mungkin mengambil bagian lebih dulu, kemudian Pak Aslan. Boleh Pak Aslan nanti ikut Pak As? Ya, oke, ya. Sudah boleh, sudah selesai. Demikian, dan silakan Pak Pengawas, saya beri waktu 10 sampai 15 menit. Kalau lebih sedikit tidak apa-apa. Oke. Silakan, Baik. terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang terhormat moderator, ini guru besar saya ini luar biasa waktu di Asparaga, Pak Dr. Iswan TI SPD MPD MSI selaku Widya Suara ahli madya luar biasa. Saya hormati Pak Aslan Hamzah, konsultan pendidik, ini hebat luar biasa. Ibu Kabit, unsur pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, yang terhormat. Ibu-ibu bapak peserta Zoom yang hebat, saya hormati hadir di waktu kali ini. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin berpantun, mohon untuk diresponi dengan gagah. Berpagi-pagi ke ladang jagung, Gagah. topi bundar menutup kepala. Gagah. Bila nurani sudah tak agung, ilmu diajar pun tiada makna. Gagah. Luar biasa. Papan tulis bukan sekadar tempat, Gagah. tapi saksi sebuah perjuangan. Satria. Gagah. Jika guru hilang semangat, hilanglah generasi harapan. Luar biasa. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya ingin share screen. Mudah-mudahan ini dalam waktu yang sangat singkat, karena tadi disampaikan sangat singkat, sementara materinya padat. Coba, Bismillah. Bisa kelihatan, Ibu Bapak? Sudah ada. Oke. Ibu Bapak sekalian, kompetensi dan integritas guru di sektor pelayanan publik ini yang materi yang diberikan tanggung jawab kepada kami. Ini dalam rangka kegiatan rutin bulanan untuk beberapa ASN seperti apa yang sudah disampaikan oleh moderator tadi. Seri yang ke-16. Ibu Bapak, mungkin di antara Ibu Bapak masih ada yang belum kenal saya, mungkin sedikit. Saya Rizal Masaniko,
pengawas di Dinas Dikbud Kabupaten Gorontalo. Pengalaman kerja, pernah jadi guru di SMP 1 Tolanghula, pernah guru di SMP Unggulan Widya Krama, pernah jadi kepala sekolah, dan sekarang jadi pengawas. Pengalaman melatih Ibu Bapak sekalian, saya pernah jadi fasilitator di PKB mata pelajaran matematika, instruktur PKP mata pelajaran matematika, fasilitator di 2 tahun untuk guru penggerak 2023 sampai dengan 2024. Untuk tugas pendukung, pernah jadi dosen di IAIN, kemudian sekarang dosen luar biasa di UBM, dosen yang di UMGO ya, kemudian tutor di UT dari 2010 sampai dengan sekarang, dan pernah juga jadi asesor di Badan Akreditasi Nasional SMP. Oke, mungkin itu Ibu Bapak eh, secuil perkenalan. Ibu Bapak, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengetahui perasaan atau warna emosi dari Ibu Bapak sekalian hari ini. Kira-kira ada 1-2 orang yang bisa memberikan komentar terkait dengan perasaannya hari ini? Apakah gembira atau gugup atau mungkin capek atau menguras tenaga? Sebelum kita lanjutkan, Ibu Bapak, 1-2 orang. Saya berharap semuanya gembira. Ibu Bapak, oke, saya berharap gembira. Baik, karena waktunya sangat singkat. Lanjut, Ibu Bapak sekalian, di sini ada ice breaking sedikit. Di poin 1, Ibu Bapak diminta memilih antara warna merah dengan warna yang biru. Oke, saya baca yang pertama. Mungkin guru bisa meningkatkan kompetensi tetapi sulit. Versus mungkin sulit tetapi guru bisa meningkatkan kompetensi. Ibu Bapak, 2 narasi ini, warna merah atau biru, mana yang mau dipilih? Ada di antara Ibu Bapak yang bisa memberikan komentar, jawaban? Ini pukul-pukul dulu, pagi-pagi. 2 narasi yang berbeda, yang provokatif atau yang proaktif, mana Ibu Bapak? Ada yang bisa memberikan pendapat? Halo, Ibu Hastuti, saya mau tunjukin kalau bagi Ibu Hastuti bisa? Iya, ya, Silakan. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Pemateri, Bapak Rijal Masaniku, MPD, dan semuanya yang hadir. Jadi untuk menanggapi kalimat ini, saya mengambil yang warna merah dulu. Sebenarnya ini dua-duanya bisa, tapi saya mengambil yang warna merah. Mungkin guru bisa meningkatkan kompetensi. Ya, jadi semua guru itu bisa meningkatkan kompetensi. Tapi sulit. Kesulitannya di mana? 1, kurangnya informasi. 2, kurangnya waktu yang dipakai untuk meningkatkan kompetensi karena adanya momen-momen seperti yang sekarang ini. Sekarang ini kan di jam ini ya, jam sekolah, tapi alhamdulillah berhubung sekarang ini anak-anak masih libur, jadi alhamdulillah guru-guru dan saya juga bisa ikut di ini. Jadi bagi saya guru bisa saja meningkatkan kompetensi, tapi bagi mereka sulit karena waktu dan kurangnya informasi atau momen-momen yang diakibatkan oleh tabrakannya tupoksi dengan pengembangan kompetensi itu. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya dari 2 narasi ini, Ibu Bapak sekalian, kita mau memilih mana yang lebih proaktif, yang lebih memotivasi kita. Karena kita ini kan bagaimana seperti ASN di Kabupaten Gorontalo yang luar biasa. Oke, baik Ibu Bapak. Kalian nomor 2, Ibu Masnun. Silakan Ibu Masnun. Nomor 2.
Eh, Karena itu Masnun, kan persiapan-persiapan mau untuk apa? belum terdengar suaranya Ibu Masnun. Tidak, 10 Muharram. Berikut, Ibu Masnun ada suaranya? Oke, berikut kalau belum, Ibu Erna, silakan Ibu Erna. Poin 2. Oke, baik Ibu Bapak sekalian. Walaupun resikonya besar, tetapi guru bisa jujur versus walaupun guru bisa jujur, tetapi resikonya besar. Kalau kita disuruh pilih di antara dua narasi yang provokatif, maka ini menurut saya Ibu Bapak sekalian, yang kita pilih adalah yang warna merah. Walaupun resikonya besar, tetapi guru bisa jujur. Seperti itu Ibu Bapak sekalian. Oke, ini hal-hal yang perlu kita bangun di tengah orang tua murid, di tengah masyarakat, di tengah siswa Ibu Bapak. Hal-hal yang kecil tapi berdampak besar. Oke, lanjut Ibu Bapak. Nah, ini nanti kita ini project ya, project based learning. Nah, Ibu Bapak, di depan kita, perhatikan gambar, di depan kita ini ada 3 anak yang ingin menikmati pertandingan kehidupan. Ketiganya diberi alat bantu yang sama, ada 3 kotak. Ada yang orang yang tinggi, sedang, dan yang kecil, tetapi diberi alat bantu yang sama. Apakah ini keadilan? Ataukah ini sekedar kesetaraan tanpa rasa empati? Ibu Bapak sekalian, siapa yang bisa memberikan komentar? Halo, ada? Baik, semua tunjuk lagi. Ibu Asnawati, ada Ibu Asna? Oke, baik. Ibu Bapak sekalian, kalau kita misalnya ketika kita disuguhkan dengan anak-anak, ini yang kan kadang-kadang kita di sekolah, tengah masyarakat, anak-anak disuguhkan dengan pertandingan kehidupan. Disinilah mana kompetensi dan integritas kita. Jadi mana dan eh, integritas guru di sektor layanan publik itu diuji. Karena kita harus melihat akomodasi kebutuhan dari anak-anak. Berikut Ibu Bapak, jika ada murid yang belum bisa, misalnya, artinya belum bisa melihat pertandingan kehidupan karena keterbatasan, maka Ibu Bapak, sebaiknya kita seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi, sesuaikan dengan akomodasi kebutuhannya. Karena kita ini adil, tetapi sesuai dengan akomodasi kebutuhan. Jangan sampai nanti kita membagi dengan kotak yang sama, tetapi kebutuhannya bukan yang itu, Ibu Bapak sekalian. Oke, lanjut. Nah, ini sedikit video Ibu Bapak, fakta di lapangan. Ada orang yang memiliki keterbatasan, tetapi bukan berarti keterbatasan itu adalah sebuah halangan. Seseorang yang menulis menggunakan kaki, dia tidak memiliki kedua tangan, tetapi motivasi keinginan untuk menjadi anak Indonesia yang hebat, ini tetap ada Ibu Bapak sekalian. Ini luar biasa. Ya, oke, Ibu Bapak sekalian. Ini cita-citanya ingin jadi dokter. Bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mengakomodasi anak yang berkebutuhan khusus seperti ini. Supaya memang betul-betul ini sesuai dengan layanan publik kita. Kita sebagai guru, bagaimana supaya ini bisa ekspektasi dari masyarakat itu bisa terterima dengan baik. Karena itu Ibu Bapak, sekali lagi fakta-fakta di lapangan ini memang insya Allah bisa kita maksimalkan secara baik. Berikut Ibu Bapak sekalian, saya lanjutkan. Ada kesepakatan belajar seperti biasa yang Ibu Bapak sudah tahu. Biasa kita kalau di Zoom, ya kita semua diberi kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka. Peserta lain berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ini berapa hal Ibu Bapak yang akan kita gali lebih dalam. Kita akan telusuri lebih luas terkait dengan bagaimana kompetensi kita dan integritas dalam rangka memaksimalkan layanan
publik. Seperti itu, Ibu Bapak. Jadi yang pertama memahami peran guru sebagai bagian dari sistem layanan publik. Kemudian kita akan menganalisis berbagai tantangan layanan publik di dunia pendidikan. Kemudian kita akan mengidentifikasi fakta lapangan yang mencerminkan realitas mutu pelayanan di sekolah dan masyarakat. Keempat, kita akan menjelaskan, nanti Ibu Bapak kita akan gali ini, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kemudian yang jelas tentang pelayanan publik dalam praktek pendidikan. Kita akan menguraikan dan menerapkan kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, termasuk penguatan literasi digital dan adaptabilitas. Berikut Ibu Bapak sekalian, kita akan mengaktualisasikan nilai-nilai kompetensi dan integritas guru dalam perilaku kerja sehari-hari sebagai bagian dari upaya mewujudkan layanan pendidikan yang berkeadaban. Sebenarnya ada pertanyaan pemantik Ibu Bapak sekalian sebelum kita masuk, tapi karena memang waktunya sangat singkat diberikan, intinya Ibu Bapak bahwa di pemantik itu Ibu Bapak diharapkan untuk bisa memahami narasi atau makna dari kompetensi itu sendiri. Apa itu kompetensi? Karena kita kan hari ini mengkaji tentang kompetensi dan integritas guru dalam di pelayanan, sektor pelayanan publik. Seperti itu. Maka kita harus memahami apa itu kompetensi guru. Ya, jadi kompetensi guru itu adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki, dikuasai, diwujudkan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya secara efektif, efisien, dan bermartabat. Ini Bapak sekalian. Berikut, integritas guru itu adalah ketulusan hati, konsistensi antara kata dan tindakan, keberanian, ya, keberanian berkata benar, menolak pungutan liar, kemudian ada kita gratifikasi kita hindari, dan manipulasi nilai. Ya, ini hal-hal yang kita hindari. Integritas adalah kompas moral. Tanpa integritas, guru hanya menjadi pelaku rutinitas. Seperti itu, Ibu Bapak sekalian. Berikut, Ibu Bapak sekalian, ini ada beberapa definisi menurut ahli, ini saya lewati saja. Cuma yang jelas bahwa kompetensi merupakan perpaduan. Jadi minimal hal keterampilan perangkat dasar yang harus dimiliki oleh guru. Karena tanpa ini guru tidak bisa berbuat apa-apa. Berikut kalau integritas yang jelas hal-hal yang sifatnya prinsip, bagaimana transparansi, akuntabilitas, responsif terhadap apa yang menjadi kebutuhan dari murid, orang tua, atau masyarakat itu sendiri. Nah, Ibu Bapak, kalau kita lihat dari peran guru, ini kita masuk pada tujuan sesi yang pertama, bahwa peran guru sebagai bagian dari sistem layanan publik itu mulai dari sektor layanan publik, ya, ada 3 subtopik. Pertama adalah penyedia pendidikan yang bermutu. Jadi bagaimana penyedia pendidikan yang bermutu itu? Yang jelas seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi, harus mengakomodasi kebutuhan, harus kita diagnostik assessment, kita harus tahu betul titik berangkat dari anak-anak. Sehingga apa? Treatment yang kita berikan kepada anak memang sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai nanti yang kita berikan kepada anak-anak itu tidak sesuai dengan kebutuhannya saat itu. Berikut Ibu Bapak sekalian, ada regulasi. Nah, ada regulasi tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi, bagaimana transparansi, akuntabilitas, kemudian ada sifatnya responsif terhadap apa yang menjadi kebutuhan dari murid, orang tua, dan masyarakat. Etika profesi memberikan layanan yang jujur, adil, taat, ya, taat asas, seperti itu. Oke, berikut tantangan layanan publik di dunia pendidikan saat ini, Ibu Bapak. Memang kesenjangan mutu itu, Ibu Bapak, kita lihat antar sekolah, antar daerah, tapi ini anggaplah, ya, memang ini menjadi tugas dari pemerintah. Kita tidak sampai di situ, cuma memang tantangan layanan publik di dunia pendidikan itu antara lain kesenjangan mutu antara sekolah, antar daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana sekolah yang berada di pusat perkotaan, yang berada jauh dari pusat perkotaan, memang ini. Tapi ini hari ini kita akan menggali lebih khusus pada bagaimana kompetensi dan integritas guru itu sendiri. Termasuk anggaran tidak merata, ini juga kita serahkan kepada pemerintah. Nah, yang berikutnya anggaran tidak profesional. Kadang-kadang di sekolah ada bos kinerja, Ibu Bapak sekalian, tapi kadang-kadang ketidakcakapan.
orang-orang yang diberikan tanggung jawab terhadap itu kadang-kadang kurang cakap, tidak memprioritaskan yang prioritas. Kadang-kadang cuma karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Ini harus kita hindari, Ibu Bapak sekalian. Termasuk ketidakdisiplinan, tidak disiplin terhadap waktu dan lain sebagainya. Jadwal yang sudah di schedule, sudah ditetapkan, tapi kadang-kadang kita lewat. Berikut, Ibu Bapak, etika profesionalisme guru, mulai dari praktik tak etis. Ya, kadang-kadang kita ada guru-guru tertentu, tapi ini mungkin insya Allah bukan ada di pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Ini harus kita hindari, Bapak sekalian. Kadang-kadang kurang bisa dijadikan sebagai contoh. Bicara tentang disiplin, tapi kurang disiplin. Bicara tentang ibadah, tapi ya bersangkutan tidak beribadah dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan ini menurunkan integritas Ibu Bapak sekalian. Oleh karena itu, sekali lagi saya berharap insya Allah ini lebih kita eh, antisipasi ke depan. Fakta di lapangan Ibu Bapak sekalian, kadang-kadang guru itu datang terlambat, pulang cepat. Ujian dikerjakan bersama. Ya. Kemudian kadang-kadang siswa kehilangan keteladanan. Kalau kita melihat data BPS, Ibu Bapak sekalian, data BPS tahun 2000 di akhir 2024 bahwa harapan lama sekolah rata-rata di Kabupaten Gorontalo itu 13,22 tahun. 13,22 tahun. Itu artinya menurut saya ini anak tersebut di antara kelas 7 dan kelas 8. Mereka sudah melangsungkan pernikahan. Bahkan kemarin saya rilis berita dari eh, kantor kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu menyatakan bahwa dari periode Januari sampai periode Juni tahun 2025 itu rata-rata di Kabupaten Gorontalo itu ada 65 ya jumlah 65 anak yang menikah di bawah umur. Itu artinya setiap bulan itu kurang lebih 11 anak itu yang menikah. Ini berarti memberikan indikasi Bapak sekalian. Jangan sampai nanti kita sebagai pelayan dari orang tua, anak, dan masyarakat, karena kita kurang maksimal, kurang optimal di dalam kegiatan pembelajaran, kita datang terlambat, pulang cepat, sehingga anak-anak tidak senang terhadap gurunya, terhadap sekolahnya, sehingga mereka lebih memilih hal-hal yang tidak sesuai, dan ini justru bisa berakibat fatal, Ibu Bapak sekalian. Saya melihat juga ada riset yang dilaksanakan oleh Ibu Fori Nawai, istri dari Pak Bupati. Memang kalau kita lihat dari judulnya ini, efektivitas pemberian tunjangan kinerja pegawai dinas pendidikan. Memang dia ada berdampak sebenarnya Ibu Bapak terkait dengan tunjangan. Tetapi untuk di lapangan, ini ada beberapa informasi terkait dengan data yang saya rilis, itu belum terlalu signifikan pengaruhnya terhadap pelayanan publik, Ibu Bapak sekalian. Apakah kita sudah menjadi pelayan publik yang dicita-citakan rakyat? Mudah-mudahan Ibu Bapak. Berikut, prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam praktek pendidikan itu, guru itu sebenarnya adalah pelayan masyarakat. Integritasnya profesional, jujur, adil, tanpa diskriminasi. Tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Ingat Ibu Bapak sekalian, tugas kita bukan hanya mengajar Ibu Bapak, tetapi melayani dengan hati. Bagaimana kita itu bisa mengakomodasi anak-anak. Jangan sampai orang yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang sebenarnya dia butuh yang ini, tapi kan karena kita melihat tanpa melihat titik berangkatnya. Kadang-kadang seperti itu Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini nanti kita akan gali lebih dalam diskusi. Berikut, kalau kompetensi guru, sebagaimana tercantum dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007, termasuk penguatan literasi digital dan adaptabilitas, Ibu Bapak sekalian, 4 kompetensi ini kan pedagogi. Kalau kita lihat dalam deep learning sekarang ini, pembelajaran mendalam, kan ada yang disebut dengan kerangka pembelajaran. Bagaimana kita itu ada praktek pedagogis. Bagaimana guru itu memiliki 3 prinsip. Ada yang disebut dengan mindful learning, pembelajaran yang berkesadaran. Ada meaningful learning, pembelajaran yang bermakna. Ada yang disebut dengan joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, sebenarnya kalau kita memang laksanakan dengan sepenuh hati, dengan baik, maka insya Allah layanan terhadap ekspektasi masyarakat ini akan terpenuhi dengan baik. Profesional, orang yang bidang spesifikasi tertentu harus mengajar sesuai dengan spesifikasi. Berikut untuk sosial,
Seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi, bukan hanya sekedar mengajar, tetapi kita juga bisa berbagi, melihat orang-orang yang dalam keadaan di sekitar kita yang perlu kita treatment, kita bantu. Termasuk kepribadian, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajarilah orang-orang itu dengan cara hikmah, dengan cara contoh, wal mau'izatil hasanah, dengan cara nasihat, wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian eh, tegurlah orang itu dengan teguran yang eh, artinya memotivasi. Ibu bapak sekalian, kalau kita lihat ini harus kita ikuti dengan literasi digital, ibu bapak, harus yang adaptabilitas. Karena sekarang ibu bapak, kalau saya melihat aplikasi dari AI itu kurang lebih 200 aplikasi ibu bapak sekarang ini. Ada GPT, ada Copilot, ada Gemini, ada yang sifatnya Sumo, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi AI yang anak-anak itu kita harus antisipasi, Ibu Bapak. Jangan sampai nanti kita sebagai guru pelaksana di lapangan, tetapi kita justru anak-anak lebih tahu informasi daripada kita. Ini harus kita adaptasi, Ibu Bapak, Ibu Bapak sekalian. Berikut, nilai-nilai kompetensi dan integritas guru dalam perilaku kerja sehari-hari. Ini kalau saya mau analogikan, kompetensi tambah integritas, kompetensi itu sama dengan kita mau mengemudi, integritas itu adalah rambu-rambu lalu lintas dan etika. Kalau salah satu di antara kita hanya tahu mengemudi, tetapi kita tidak tahu rambu-rambu lalu lintas, ini bisa celaka. Atau sebaliknya, kita hanya tahu rambu-rambu lalu lintas, tapi kita tidak tahu mengemudi, ini just bisa berbahaya. Pokoknya celaka. Maka kedua-duanya harus seiring, sejalan, Ibu Bapak. Seperti itu. Ini sebagai renungan, Ibu Bapak. Kompetensi tinggi, integritas tinggi, jadi agen perubahan. Mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dari Pak Bupati. Berikut, kompetensi tinggi, integritas rendah. Nah, ini jadi manipulasi, mencelakai sistem, korupsi, dan lain sebagainya, Ibu Bapak sekalian. Karena apa? Integritasnya rendah. Berikut, kompetensi rendah, integritas tinggi, niat baik, tapi hasil tidak optimal. Berikut, kompetensi rendah, integritas rendah, beban sistem, dan menghambat kemajuan. Mudah-mudahan harapannya adalah kompetensi tinggi, integritas tinggi, agen perubahan. Atau paling tidak, Ibu Bapak, kompetensinya biar rendah, tapi integritas tetap tinggi. Ya, jangan sampai nanti integritas itu justru rendah, Ibu Bapak. Berikut, potret siswa yang lain adalah menghafal tapi tak paham. Sekarang, kadang-kadang kita bisa jumpai, Ibu Bapak. Pandai tapi tak jujur. Berprestasi tapi tidak berakhlak. Ini mudah-mudahan ada beberapa kasus dan insya Allah nanti kita akan gali pada diskusi nanti. Insya Allah. Mudah-mudahan ini bukan menjadi cermin ajaran kita. Dan seterusnya, ini refleksi dan diskusi kita nanti sebentar, Ibu Bapak sekalian. Apakah kita ini hadir tepat waktu di tempat tugas, di kantor kita, di sekolah kita? Apakah kita menilai dengan jujur? Apakah kita memperlakukan semua murid secara akomodatif? Berapa kali kita mengingkari hati nurani kita sendiri? Ini Ibu Bapak sekalian. Kalau menurut Alfikon itu sebenarnya teacher is in control of putting the kids in control. Itu artinya guru memang memegang kendali untuk mengendalikan anak-anak. Tapi kadang-kadang karena guru yang pemegang kendali tidak bisa dikendalikan, jadi anak-anak juga jadi seperti itu, Ibu Bapak sekalian. Ini kesimpulan. Jadi guru yang kompeten bukan hanya tahu cara mengajar, tapi juga tahu bagaimana melayani masyarakat dengan hati adil, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian ilmu bisa diajarkan, tapi integritas harus dicontohkan. Guru yang berintegritas akan dikenang bukan karena pintar, tapi karena luhur. Saya kira demikian. Mudah-mudahan nanti akan berkembang dalam sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Rizal yang telah menyampaikan materinya tentang kompetensi dan integritas yang ada hubungannya dengan pelayanan publik. Ya, ada kurang lebih 30 menit ini. Sekarang sudah menunjukkan pukul 9.29. Dan kalau ada yang ingin Bapak Ibu pertanyakan atau konfirmasi ke narasumber, nanti ada sesi diskusi. Sesudah presentasi dari kedua narasumber ini.
Baik, kita langsung saja, ya, kita panel saja, langsung saja ke pemateri yang kedua, Bapak Aslan Hamzah selaku konsultan pendidik. Untuk itu kepada beliau, Pak Aslan, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator Kakanda Dr. Rizwan telah memandu acara diskusi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bu Kabit selaku pemandu acara pada pagi hari ini, dan Pak Kaban, Pak Jufri yang saya hormati selaku pimpinan OPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Gorontalo yang telah memberikan waktu berdiskusi dengan guru-guru yang ada di Kabupaten Gorontalo, dan terlebih khususnya kepada pemantik Pak Dr. Rijal selaku senior yang ada di IAIN Sultan Gorontalo yang hari ini sempat diskusi sama-sama dengan saya. Belum mampu Pak, ini lebih senior yang lebih dulu daripada junior. Ini etika seorang profesional, maka yang dibutuhkan adalah senior. Hamdan syukron lillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma itu yang sama-sama kita cintai adalah peserta salah satu pahlawan guru yang ada di Kabupaten Gorontalo, yakni peserta yang ada Jum pada pagi hari ini. Pertama yang perlu saya sampaikan adalah apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo serta dukungan, dorongan kepada seluruh ASN bisa berpartisipasi dalam kegiatan Jum tentang kabar ASN soal materi kompetensi dan integritas guru terhadap pelayanan publik. Saya rasa materi saya bisa ditampilkan Bu Kabit ataupun Pak Moderator, supaya dari sisi prakteknya tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Rijal, saya dari sisi teorinya. Nah, insya Allah dari sisi teorinya ini bisa dimanfaatin oleh teman-teman ataupun senior-senior para guru yang ada di Kabupaten Gorontalo. PPT-nya sudah ada Bu Kabit? Sudah ada Pak. Ya. Sebentar lagi. Ya. Baik Bapak Ibu, guru se-Kabupaten Gorontalo, tadi sudah Pak Dokter menjelaskan tentang praktek-praktek dari sisi teori dan lain sebagainya. Ada yang menjelaskan tentang regulasi, ada yang menjelaskan tentang tinjauan lokasi, tinjauan riset dan lain sebagainya. Itu sudah dijelaskan oleh Pak Dokter. Saya dari sisi teorinya saja untuk menyampaikan apa sih dari kendala-kendala guru tersebut melalui integritas, kompetensi seorang guru kepada siswa-siswa yang diajarkan. Nah, ini PPT saya belum muncul Bu ya. Belum Pak. Belum muncul. Baik. Nah, dari Bapak Ibu guru mungkin sudah tahu apa sih definisi dan kedudukan seorang guru. Nah, kemungkinan Bapak Ibu guru yang sudah senior, yang paling paham dengan definisi seorang guru dan kedudukannya seorang guru. Nah, ini saya sentil dari sisi teorinya. Saya mengangkat dari sisi teorinya adalah, yang pertama, guru adalah seorang profesional yang melakukan tugas utama, mendidik, mengajar, membimbing, serta mengerahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik yang ada di jenjang serta pendidikan PAUD, dasar, dan menengah. Ini secara definisinya Bapak Ibu guru sudah tahu. Secara kedudukannya pun Bapak Ibu guru sudah tahu. Tetapi saya mentegaskan bahwa sisi seorang guru itu banyak kompetennya, banyak profesinya.
banyak yang dimiliki oleh seorang guru. Makanya kenapa orang banyak mengatakan bahwa guru itu adalah pahlawanku. Guru itu adalah seorang panutanku. Guru itu adalah seorang teladanku. Nah, ini yang saya dapat di bangku SD sampai di bangku perkuliahan. Begitu juga seorang dosen dan lain sebagainya. Nah, ini definisi dan kedudukannya secara teori yang bisa saya sampaikan kepada seorang guru. Nah, tetapi seorang guru pasti sudah tahu itu. Bagaimana prinsip definisi ataupun kedudukan dari seorang guru tersebut. Nah, selanjutnya yakni saya next mengacu kepada rujukan undang-undang tersebut. Kenapa rujukan undang-undang tersebut saya pakai? Karena jangan sampai ini salah kaprah. Nah, salah kaprah kenapa? Rujukan ini mengandung pada secara regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sikdiknas dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, ini rujukannya, regulasinya. Kenapa kita mengambil rujukannya? Karena kita pondasinya jelas, merujuk pada undang-undang. Regulasinya jelas, merujuk pada regulasi. Dan pedoman kita itu sudah jelas, merujuk pada pedoman pendidikan yang ada di Indonesia. Next. Nah, pokok pembahasan pada pagi hari ini saya mengambil 4 pembahasan. Yang pertama, pembahasan objek 1 yakni peran guru sebagai pelayan publik. Dan yang objek kedua adalah integritas dan etika profesi guru. Dan objek ketiga adalah kompetensi inti guru ASN. Dan yang keempat adalah budaya layanan komunikasi publik. Nah, ini saya akan bahas satu persatu secara singkat, secara teori singkat, dan saya akan sampaikan kepada senior-senior guru yang ada di Kabupaten Gorontalo. Next. Pertama, peran guru adalah tenaga profesional dituntut memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, serta sertifikasi sesuai jenjangnya. Kenapa ini saya angkat? Karena guru itu sebagai teladan bagi siswanya harus memiliki kompeten akademik. Kenapa memiliki kompeten akademik? Karena dia akan mengajarkan secara pengetahuan kepada anaknya, mentransfer pengetahuan kepada anak tersebut. Kenapa harus memiliki juga sertifikasi? Karena kalau tidak punya sertifikasi, dia juga secara regulasi, secara institusi, itu tidak bisa digunakan sertifikasi gurunya untuk bagaimana bisa menjenjang karirnya kepada tahap berikutnya. Ini yang saya angkat secara spesifik kepada guru-guru yang ada di Kabupaten Gorontalo. Yang kedua, guru sebagai wajah pemerintah di sektor pendidikan. Nah, seorang pondasi khalifah yang ada di Kabupaten Gorontalo itu melalui guru. Kenapa? Karena guru adalah bagian ujung tombak roda pemerintahan. Kalau tanpa ada guru, maka pemerintah itu tidak berjalan. Maka kenapa saya katakan di awal tadi, pahlawanku adalah guruku, teladanku adalah guruku. Setiap pergerakan guru itu langsung dinilai oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Nah, makanya saya angkat sebagai wajah pemerintah. Artinya di sektor perdesaan ataupun di sektor pendidikan itu wajah pemerintah harus dinilai secara kualifikasi akademik oleh seorang guru. Yang ketiga, guru profesional dan tanggung jawab sebagai ASN dalam pelayanan pendidikan. Nah, ini profesionalnya sudah saya sentil di awal, di definisi tadi. Dia harus profesional, dia harus melatih, dia harus membimbing, dia harus melakukan hal-hal yang sifatnya mengajar, mendidik, mengerahkan, melatih dan menilai dan mengevaluasi dan lain sebagainya. Ini poin ketiga yang harus saya angkat kepada teman-teman senior guru yang ada di Kabupaten Gorontalo. Next. Pembahasan kedua tentang integritas dan etika profesi. Ini saya angkat agar supaya kejujuran seorang guru, etika seorang guru itu muncul. Nah, melihat fenomena yang tadi dijelaskan oleh Pak Dokter bahwa banyak guru yang terlambat. Berarti tidak profesional, berarti tidak berintegritas, berarti tidak jujur. Banyak pinjar-pinjar yang lalai. Nah, ini yang
untuk secara riset yang dilakukan oleh Pak Dokter itu saya ungkapkan secara teori. Ternyata benar. Nah, ini yang saya sampaikan terhadap berakhlak dalam berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini yang saya jelaskan bahwa banyak guru-guru yang sifatnya hanya menilai bahwa ini pekerjaan yang rutinitas, tetapi pekerjaan rutinitas itu harus dibarengi dengan profesional, harus dibarengi dengan integritas, nilai-nilai kejujuran tadi. Yang kedua tentang etika dalam interaksi dengan siswa, orang tua, dan masyarakat. Nah, banyak guru hanya memberikan tanggung jawabnya kepada orang tua ataupun masyarakat. Tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya sebagai orang tua yang kedua yang ada di dunia pendidikan. Seharusnya dia sebagai jiwa orang tua itu ada membimbing anak tadi, membimbing peserta tadi, membimbing siswa tadi. Dia seharusnya jadi orang tua kedua bagi seorang orang tua awal. Nah, ini ada etika-etika profesional yang harus dijalankan oleh seorang guru. Soal pencegahan pelanggaran disiplin dan konflik kepentingan. Nah, saya jangan sampai ini berpikirnya bahwa hanya sebatas seorang guru, hanya sebatas seorang pekerja, hanya sebatas seorang apa yang istilahnya memberi menggugurkan segala kewajiban. Artinya cuma hanya sebatas melakukan pinjar saja baru sudah tidak melakukan hal-hal sifatnya kewajiban. Nah, ini yang sudah disentil oleh Pak Dokter, ini secara teori harus dijalankan. Walaupun memang teori ya, walaupun memang pekerjaan sesimpel itu harus dikerjakan. Kewajiban seorang guru itu, tanggung jawab seorang guru itu yang harus dijalankan. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman guru se-Kabupaten Gorontalo. Next. Soal yang ketiga, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesionalis, kompetensi sosial. Ini yang sudah dijelaskan tadi di Permen nomor 16 tahun 2009 yang dijelaskan tadi Pak Dokter, bahwa ini seharusnya guru itu memiliki capaian pedagogik terhadap siswanya. Nah, ini yang tadi yang dijelaskan, mind for learning. Ini yang harus dilakukan oleh seorang guru. Harus tersentuh kepada anaknya, kepada siswanya. Begitu juga kepribadian seorang guru harus tersentuh pada siswanya. Bersikap mantap, berakhlak mulia, dan menjadi teladan. Harus tersentuh pada siswa. Begitu juga profesionalisme, harus tersentuh kepada siswa. Begitu juga sosialnya, harus tersentuh kepada siswanya. Jangan cuma hanya sebatas pemberitahuan teori, pengetahuan, ataupun pengetahuan akademik dan lain sebagainya sebagai pengajar dan kepada lain sebagainya, itu tidak masuk pada pendalaman seorang siswa ataupun tersentuh kepada karakter siswa. Ini yang hilang. Seharusnya di zaman kami dulu sentuhan, bimbingan, pengajaran sampai dan lain sebagainya itu terpatrik kepada kami bahwa oh ini adalah guru kami. Oh ini adalah teladan kami yang dulu mengajarkan kami seperti hal-hal yang baik dan lain sebagainya. Nah, ini yang hilang. Marwah ini yang hilang kepada seorang guru. Makanya kita harus kaji lagi, kita harus bedah lagi apa-apa yang harus kita terapkan pada siswa untuk bisa tersentuh langsung. Next. Nah, ini yang terakhir soal komunikasi publik. Nah, ini saya melihat posisi seorang guru itu tidak komunikatif. Kenapa? Dia tidak mampu berkomunikatif dengan siswanya. Salah satu contoh saya fenomena mendirikan komunitas ruang belajar. Saya sebagai foundernya mendirikan sebuah ruang belajar yang ada sifatnya ruang kelasnya alam, artinya di luar kelas. Saya menyentuh komunikasi dengan siswa itu terlebih tersentuhnya saya mempertanyakan kenapa sikapmu, kenapa akhlakmu, kenapa gaya bicaramu agak sedikit. Artinya dia tidak mau mengungkapkan itu, tapi secara psikologi seorang anak itu harus kita mengkomunikasikan intens. Tidak boleh kita biarkan. Kalau kita tidak komunikasikan intens, maka di anak juga itu mempengaruhi DP karakter, mempengaruhi jiwanya.
sebagai siswa, kenapa guru ini tidak mau mbak ini pas saya ya, begitu istilahnya. Kenapa guru ini tidak mau tegur pas saya ya? Nah, seharusnya kewajiban guru itu menegur dia. Nah, seharusnya kewajiban guru mengkomunikasi apa kendala dia, apa yang dia rasakan. Transparansi, akuntabel di lingkungan sekolah. Perlu yang disampaikan Pak Dokter juga perlu itu transparansi. Nilai kejujuran, integritas tadi. Ya kalau mau pergi di sekolah ya wajar-wajar saja. Jangan di jam sekolah jam 8 datang jam 10, jam 9. Ini perlu transparansi kepada publik bahwa pergi ke sekolah itu punya nilai-nilai kewajiban. Orang harus mewajibkan orang punya diri, memakafkan orang punya diri untuk bagaimana melakukan, orang harus disiplin, harus transparan, harus akuntabel di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah. Nah ini saya rasa guru itu menjadi pelopor, guru itu menjadi pembawa perubahan. Karena Tutwuri Handayani mengatakan bahwa soko seorang guru itu adalah mampu memberikan perubahan kepada siswanya, mampu memberikan perubahan kepada sekolahnya, mampu memberikan perubahan kepada komunitasnya. Itu pernyataan dari seorang soko guru. Nah, yang terakhir adalah tanggung jawab, kreativitas dan memiliki keteladanan yang baik. Saya ingin mempertegas lagi, seorang guru itu punya tanggung jawab yang besar. Selain dia seorang guru, dia juga seorang orang tua di dalam sekolah itu. Selain dia seorang orang tua, dia juga harus bertanggung jawab segala aktivitas yang ada di sekolah itu. Selagi dia bertanggung jawab aktivitas yang ada di sekolah itu, selagi dia juga mampu meneladani apa yang akan dia berikan kepada siswa-siswa yang ada di sekolah itu. Nah, tanggung jawab itu yang saya bilang, banyak profesionalis yang dimiliki seorang guru. Banyak yang kompeten yang dimiliki seorang guru. Maka tidak bisa ada yang mengalahkan seorang guru dengan orang-orang yang lainnya. Seorang pakar, seorang analisis, seorang analitik, seorang filosofis tidak mampu mengalahkan seorang guru tadi yang saya jelaskan. Karena mereka memiliki tanggung jawab, mereka memiliki kompeten, mereka memiliki sebuah sikap dan sifat dan komunikasi yang saya rasa sudah mumpuni. Nah, seharusnya kalau Bung Rocky Gerung bilang itu bahwa guru ini adalah pahlawan, guru ini adalah seorang patriotik, seharusnya dimanatkan seorang pahlawan, seharusnya dimanatkan seorang patriotik karena guru adalah mampu merubah segala sesuatu karakter, otak, berpikirnya seorang siswa menjadi berpikir yang lebih bagus dan lain sebagainya. Ini yang perlu ditegaskan kepada teman-teman senior-senior guru yang ada di Kabupaten Gorontalo. Nah, untuk selanjutnya, insya Allah kita akan diskusi. Ini hanya secara teoretik yang bisa saya sampaikan, dan secara pengalaman praktiknya itu tadi Pak Dokter sudah sampaikan. Ada sisi negatifnya, yang ada sisi positifnya. Nah, saya rasa ini Pak Dokter, moderator, Bapak Iswan, selaku senior saya juga, ini kesempatan yang saya bisa sajikan kepada teman-teman guru yang ada di Kabupaten Gorontalo, dan insya Allah kita bisa akan diskusikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Konsultan, Pak Aslan, yang telah menyampaikan materinya, dan kita berikan aplaus dulu Pak Aslan. Ya. Jadi kedua pemateri ini, baik Pak Dr. Rizal dengan Pak Aslan, telah mengupas tentang kompetensi dan integritas guru terhadap pelayanan publik, terutama ini dalam dunia pendidikan. Karena kita bersama, kompetensi itu sangat diperlukan, karena ini berhubungan dengan profesional seorang guru dalam mengajar. Demikian pula integritas, karena ini ada kaitannya dengan kejujuran, moralitas, dan prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang guru. Jadi ini keduanya saling berkaitan dan krusial ini dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan membentuk karakter siswa yang terbaik. Tadi juga sudah diulas tentang kompetensi guru, dan ini selalu diingat-ingatkan terus kepada kita, baik itu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.
Kalau ini dijalankan Bapak Ibu sekalian akan tercermin seorang guru itu punya integritas dalam pelayanan publik. Artinya kita bisa lihat dia konsisten antara perkataan dan perbuatan. Artinya apa yang dia katakan itu sesuai dengan perbuatan dia lakukan. Kemudian dia taat pada kode etik. Nah, ini pernah saya juga sampaikan pada konferensi kemarin, konferensi PGRI. Kode etik guru kita sudah diatur. Kemudian ada keadilan, objektivitas juga sudah dibahas oleh Pak Rizal dengan Pak Aslan. Kejujuran, keterbukaan sangat perlu, apalagi tanggung jawab seorang guru. Jadi sudah dikupas semuanya dan saya lihat pada hari ini ya yang hadir kurang lebih 300 orang ya partisipan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang perlu dipertanyakan bisa Dari saya, Pak. raise hand atau bisa juga kalau tidak mau bicara boleh juga lewat chat ya, lewat chat. Oke. Saya mau cek dulu yang raise hand ini. Ya, ada berapa orang ini? Mohon izin Pak Moderator, izin menyampaikan Ya, dari kami, dari ya, penyelenggara, karena kapasitas hari ini ya. lumayan yang partisipan, 300 peserta yang terlihat di Zoom. Memang untuk guru ini di luar dugaan kami pada hari ini bisa sampai 300 karena mohon maaf kapasitas kami untuk saat ini cuma di 300 untuk via Zoom, tapi ada di YouTube Pak moderator dan narasumber, mungkin mereka bisa langsung yang dari tenaga pendidik dan di lingkungan Dikbud itu bisa eh, menyaksikan secara eh, live streaming di YouTube. Terima kasih Pak moderator. Oke, ya. Terima kasih Bu Kabit. Ya betul kapasitas kita, yang hadir sekarang itu peserta sekitar 300 orang. Jadi kalau ada yang tidak tertampung, yang tidak bisa masuk di sini, ya boleh juga buka YouTube. Di sana bisa kita ya ikuti juga kegiatan ini. Ya. Dan saya ingatkan, dan memang saya lihat di 300 orang peserta ini tidak saja melulu guru, karena ini semua PD juga diundang. Mengapa? Bapak Ibu juga bisa memberi masukan yang bukan guru yang hadir di sini tentang pelayanan publik, pelayanan seorang guru di sekolah, terutama mungkin anak-anak kita. Ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi di sekolah, bagaimana pelayanannya, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin terjadi kepada Bapak Ibu dan itu tidak mengenakan atau perlu butuh solusi, silakan sampaikan di sini, terutama dari teman-teman yang hadir di sini dari OPD-OPD lain. Ya. Baik, saya mulai dulu. Mungkin saya batas ya. 3 orang penanya dulu, 3 orang penanya. Ya. Ya. Dan ini raise hand, ada berapa orang? Oh, Ya. Bagaimana Pak Reseti? mati Pak Muhammad Taufik. Ya, bagaimana Pak? Ya, Pak ya, Taufik, Pak. ya silakan Pak Taufik. Nah, kedua Pak Taufik, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Taufik Blongkot dari Dinas Perikanan. Saya mungkin hanya ingin memberi saran bahwa yang terkait dengan kompetensi guru, kalau dilihat pada saat ini, guru-guru itu masih banyak dibebankan dengan administrasi yang memang saat ini menjadi masalah bagi banyak guru. Seringkali itu dianggap mengganggu fokus guru dalam mengajar dan mendidik siswa. Contohnya misalnya dalam penyusunan rencana pembelajaran, pembuatan modul kerja, dan penyusunan rencana pembelajaran. Itu saya rasa dapat masih mengganggu aktivitas guru dalam mengajar dan berinteraksi dengan siswa. Mungkin saran saya, kalau bisa ada satu tim yang kayak tata usaha begitu untuk membuat susunan-susunan rencana pembelajaran
bagi masing-masing guru, dan guru itu hanya fokus pada mengajar dan membimbing siswa. Mungkin itu yang bisa saya sarankan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Taufik Plongkot Ya, ya. Waalaikumsalam. telah memberikan saran ini. Apalagi ini ada banyak guru dijali dengan berbagai macam administrasi yang sehingga tidak fokus mengajar. Nah, ini butuh solusi dari kita. Kemudian yang berikut Ibu Wayuni dari SD 45. Silakan Bu Herlina. Ibu Herlina Bu, ngobrol maaf. Terima kasih Pak Iswan. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom yang saya hormati, teristimewa kepada Bapak Dr. Rizal Masaniku dan Pak Aslan sebagai pemateri, juga kepada Bapak Iswan sebagai moderator. Saya ini mau suka bertanya, tapi ini mungkin bukan pertanyaan Pak. Cuman saya akan menggambarkan fenomena yang terjadi sekarang ini khususnya di guru. Ya, terkait dengan materi yang sudah dipaparkan tadi, memang benar sekali Pak Doktor, Pak Aslan. Alhamdulillah lebih tercerahkan kembali tentang kompetensi dan integritas itu sendiri. Dan insya Allah kami sebagai guru di sekolah akan berupaya penuh menjadi pelayan publik yang memenuhi standar yang sudah disampaikan tadi. Berikut Pak, saya akan memberikan satu gambaran tentang pelayanan publik itu sendiri terkait dengan harga penghargaan terhadap guru itu sendiri. Yang mana tadi juga sudah disampaikan bahwa guru itu bukan cuma mengajar, tetapi terlebih kami juga masih dibebankan kepada tugas-tugas lain, yaitu seperti pemenuhan administrasi. Itu pun insya Allah guru-guru ini akan tetap sabar dalam menekuni profesional tersebut. Yang menjadi bukan keluhan juga ya, tapi bahan renungan ketika kami dihadapkan kepada peraturan penggajian pada Permen BOS 2025, yang mana di tahap 2 ini Pak, mudah-mudahan di sini juga ada yang dengar tentang keluhan guru-guru, terutama guru-guru yang honor BOS. Kan mereka juga itu punya tugas yang sama dengan ASN yang sudah memiliki gaji tetap dan sertifikasi. Seperti contoh di sekolah saya itu ada 5 orang guru honor yang harus saya gaji dengan besaran anggaran 20% dari dana BOS yang ada. Yang tadinya 50%, sekarang tinggal 20%. Nah sekarang bagaimana mungkin seorang guru yang profesional dengan kualifikasi akademik S1, bahkan ada yang S2, di sekolah saya ada yang S2 Pak, standar gaji 150 per bulan. Saya hanya mencurahkan isi hati ini, bisa didengar oleh semua yang hadir di Zoom ini. Kemarin sudah menggelar rapat tentang pembahasan anggaran dana BOS untuk tahap 2 ini. Saya itu suka menangis, ya. Kasihan guru-guru saya hanya ada yang mendapat 150.000 per bulan. Dan mereka menyatakan bersedia siap untuk menjadi pelayan publik dengan jam penuh Pak. 150.000 per bulan. Paling besar 200 yang pegang kelas. Paling besar 200 yang pegang kelas. Jadi apapun yang menjadi harapan-harapan
tentang integritas, kompetensi, kepribadian, profesionalisme, dan segala macam, mudah-mudahan akan tetap kami berupaya penuh menjadi pelayan yang setia, yang jujur, yang profesional, yang harmonis. Tetapi kasihan, guru-guru kami hanya ada yang mendapat gaji 150 dan ada yang 200. Nah, pertanyaan saya, apakah wajar pemberian gaji tersebut kepada yang berkualifikasi S1, S2, Bapak dan Ibu? Cuman ini karena namanya aturan, dengan berat hati tetap saya sampaikan kepada guru-guru saya. Kemarin saya sudah gelar rapat tersebut, Pak Iswan. Nah, ini dulu saya yang dapat saya sampaikan. Ini bukan pertanyaan, tapi mungkin saya mohon tanggapan saja kepada peserta yang hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herlina yang telah Ya. di sini, dan memang ini sudah jadi permasalahan nasional. Ya, tinggal kita bagaimana menyikapinya ya. Ya memang dulunya 50% itu bisa untuk gaji, tapi sekarang tinggal 20%. Nah ini kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, sampaikan ini pertanyaan atau saran ini ke siapa ya, supaya narasumber juga bisa tahu apa yang nantinya akan dijawab ya. Ya. Oke. Jadi ini semuanya akan tuntas, ini sebentar akan dijawab oleh para narasumber. Nah, yang ketiga Ibu Haja, Ibu Tuti Pianus. Silakan, sudah raise hand. Silakan Ibu Tuti, 3 orang dulu ya. Baik, Silakan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak panitia maupun pemateri di kegiatan pada pagi hari ini. Tolong kasih mute speaker yang satu. Mungkin ada 2 device ini. Kasih mati yang satu. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaan saya ini saya tujukan dulu untuk Bapak Dr. Rizal Masaniku yang tadi sudah memberikan materi di sesi pertama. Kebetulan saya sangat tertarik dengan satu pernyataan, guru yang berkompeten bukan hanya tahu mengajar, tetapi juga tahu bagaimana cara melayani masyarakat dengan hati adil, jujur, dan bertanggung jawab. Kalau mungkin untuk kompetensi bukan guru mengajar itu mungkin itu sudah merupakan satu kewajiban kami umpamanya sebagai kepala sekolah, pengawas maupun yang berkompeten yang diberikan tanggung jawab untuk mendampingi guru di dalam kelas kami. Jadi kami semaksimal mungkin melaksanakan pendampingan terhadap guru untuk melakukan agen-agen perubahan, meskipun itu menurut kami belum maksimal sesuai harapan. Tapi alhamdulillah, insya Allah kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi satu harapan yang menjadi kenyataan. Namun dalam hal ini Pak, kebetulan kan di era sekarang ini banyak pengangkatan guru P3K, CPNS maupun guru-guru tenaga kontrak oleh daerah. Jadi bagi saya ini merupakan satu upaya pemerintah untuk mengadakan guru-guru atau memenuhi kebutuhan guru di seluruh pendidikan, satuan pendidikan. Namun Pak, bagi kami terbayang
pertama kami menjadi guru itu kami diberikan seperti pelatihan atau penataran begitu yang membahas tentang hal-hal yang sangat baik itu mengenai hak dan kewajiban guru baik di sekolah maupun di masyarakat. Bagi saya sekarang itu masih teringat, maksudnya tidak mudah dilupakan, dan itu membuat kita sadar hak dan kewajiban kita sebagai seorang guru, bukan saja kewajiban tapi hak kita. Pokoknya seperti itu. Nah, bagi saya dengan banyaknya guru yang baru sekarang ini yang direkrut khususnya di Kabupaten Gorontalo mungkin atau provinsi sampai nasional, membutuhkan satu upaya pemerintah mungkin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Maksudnya supaya guru itu yang baru tahu hak dan kewajibannya di sekolah. Karena bagi kami yang ada di sekolah ini, meskipun kami sudah menyampaikan, mungkin tidak sebagus atau seindah, atau mungkin ada hal lain juga yang akan diterima oleh guru-guru itu ketika menerima penyampaian itu dari pemerintah yang berkompeten. Jadi menurut saya alangkah baiknya hal-hal seperti itu tetap diadakan, meskipun hanya lewat Zoom seperti ini, atau mungkin ada momen khusus yang diberikan waktu untuk guru-guru itu menerima materi-materi seperti itu, ataupun lewat Zoom seperti ini di luar jam-jam pelajaran sekolah, kami sangat mendukung dan berterima kasih. Kemudian yang berikut, Pak, sesuai dengan pelayanan di masyarakat, mungkin kami ini tetap ada yang berkecimpung di masyarakat, di organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Meskipun itu bagi kami harus mencari waktu selain dari sekolah atau seusai sekolah atau bagaimana, mencari waktu untuk bisa berkecimpung di masyarakat, menjadi atau untuk melayani masyarakat, meskipun itu hanya menyempatkan sedikit waktu, karena waktu kami di sekolah itu kan kalau dilihat dari standar pelayanan minimal 8 jam minimalnya, jadi kami mungkin sampai jam 3 atau jam 4 di sekolah, jadi kecil sekali waktunya untuk bisa berkecimpung dengan masyarakat. Kalau toh itu ada permintaan, nah kami berharap itu menjadi satu penilaian atau tambahan penilaian untuk kami yang bisa dimasukkan. Mungkin kalau di penilaian kinerja ada, tapi tidak terlalu ada ruang untuk kami untuk bisa memaksimalkan itu. Maksud saya artinya seperti pemberian izin atau apa yang ini dari dinas atau dari mana, supaya kami bisa leluasa untuk melaksanakan atau melayani masyarakat atau bisa berkecimpung dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kemudian yang tadi, Pak, mengenai administrasi guru itu alhamdulillah, kalau menurut saya sih, kalau administrasi guru itu satu keharusan untuk kami dalam melaksanakan tugas kami, karena administrasi guru seperti RPP modul itu, kalau tanpa itu bagaimana juga guru bisa melaksanakan kegiatannya dalam kelas. Namun ada hal-hal lain yang membuat kami sangat atau saya lihat guru sangat terganggu dalam menyikapinya, seperti permintaan berkas-berkas yang ada dari berbagai macam instansi, ada yang dari dinas, ada yang dari BKD, ada yang dari mana. Jadi baik secara online, ya itu saya lihat guru-guru itu, dan itu ada deadline waktunya, umpamanya pesan hari ini atau permintaan hari ini, besok lusa selesai. Jadi mengharuskan guru itu pokoknya sudah seperti kacau ke sana kemari untuk memenuhi administrasi yang diminta oleh dinas-dinas terkait.
yang mungkin itu berhubungan dengan data-data pribadi guru atau apa. Padahal menurut hemat saya, kalau data pribadi dan ini guru itu sudah ada mungkin di BKD atau di dinas yang kami masukkan tiap bulan atau apa. Tapi terkadang kami dikagetkan dengan permintaan-permintaan data yang mendesak. 1-2 hari harus sudah ini mengisi link dan lain-lain, dan atau berkas-berkas yang harus dimasukkan ke dinas. Ya itu saya lihat itu guru yang ini Pak, karena harus meninggalkan siswa di dalam kelas mengurus ini dan itu di desa atau di mana mengurus apa. Jadi itu yang saya lihat mengganggu guru. Kalau cuma administrasi, mungkin bagi saya itu adalah satu keharusan, karena hal yang mustahil seorang guru melaksanakan pembelajaran, mengajar dan apa, kemudian tidak ada persiapan di dalam kelas. Jadi itu dari saya Pak. Jadi kami mohon tanggapan sedikit, meskipun ini hanya sedikit curhat atau apa, jadi kami mohon tanggapannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti, Bu Haja, atas pertanyaannya. Jadi ada 3 orang ini, Bapak narasumber, dari Pak Taufik tentang beban administrasi guru yang begitu banyak sehingga bisa mempengaruhi yang bersangkutan mengajar. Kemudian Ibu Herlina tentang pelayanan publik, ya, terutama reward ya bagi guru-guru yang sudah bekerja, tetapi pada akhirnya yang seharusnya di pos itu 50% tinggal 20% untuk dibayarkan gajinya ke honor. Kemudian Ibu Tuti tentang hak dan kewajiban harus selalu disampaikan setiap Jum. Kemudian pelayanan kepada masyarakat juga terkendala dengan izin, meminta izin untuk melayani masyarakat ya. Kemudian administrasi, berkas, ya selalu banyak diminta oleh OPD. Tapi perlu kami ingatkan, kami di BKD itu berusaha paperless Bapak Ibu sekalian. Di BKD itu dokumen-dokumen itu sudah ada aplikasi like Pro. Dokumen Bapak itu sudah masuk di situ, di aplikasi itu. Jadi di data yang ada di BKPSDM itu sudah ada. Kecuali yang diminta mungkin yang update terbaru, mungkin data-data yang belum ada. Tetapi kami tahu kalau di BKD itu sudah lengkap. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan dari 3 orang penanya ini, dan sekarang saya beri giliran dulu Pak Aslan dulu. Ya. Tapi karena tidak disebut pertanyaan ini ke Bapak, jadi pilih-pilih saja apa yang Bapak ingin jawab, nanti sisanya ke Pak Rizal. Dan dulu Pak Aslan. Silakan Pak, kalau ada yang bisa dijawab di antara 3 penanya ini. Baik, makasih Pak Moderator, Pak Dr. Rizwan, telah memberikan kesempatan lagi kepada saya selaku narasumber. Sebenarnya ini bukan curhatan, ini keluhan. Seharusnya sudah keluhan di fakta, sudah keluhan. Kalau cuma curhatan, mungkin curhat tidak banyak. Curhat. Sudah keluhan ini Bu. Bukan. Kalau soal curhat, mungkin tindakan-tindakan yang di fakta di lapangan tidak terrealisasi. Nah, pertama saya akan men-tracking soal pertanyaan dari Pak Taufik, soal administrasi, beban administrasi. Nah, seharusnya guru juga itu dipisahkan dengan beban administrasi yang ada di dalam tata usaha sekolah. Seorang profesi guru bukan itu tugasnya. Seorang profesi ya, kalau saya katakan seorang profesi guru bukan itu tugasnya. Seorang profesi guru itu mendidik. Ya kan? Seorang guru itu mendidik, mengarahkan, mengevaluasi. Soal administrasi itu seorang guru tidak maksud untuk berkecimpung di wilayah itu. Nah, ini seharusnya harus masuk ke wilayah kebijakan. Seharusnya kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada entitas seorang guru itu seharusnya ditertibkan. Nah, saya rasa untuk administrasi yang dibebankan kepada guru itu seharusnya dipisahkan. Kalau saya menilai bahwa seorang profesi guru itu yang seharusnya hanya mendidik, hanya mengarahkan, hanya mengevaluasi dan lain sebagainya. Itu jawaban saya kepada Pak Taufik. Soal keluhan, bukan curhatan, yang saya anggap ini adalah keluhan. Ini bagi saya, Ibu Kepsek ini seharusnya
memporsikan bagaimana sih 20% ke 50%, bagaimana sih 50% ke 20%. Nah, kita bukan pemangku kebijakan, seharusnya kita punya, saya memberikan trik kepada Ibu Kepse. Saya dulu sebagai asdos dulu di Yayan Sutame Gorontalo itu per 6 bulan dibayar, bahkan tidak dibayar. Nah, itu signifikannya karena profesi guru tidak sebanding dengan apa ya digajinya seorang guru itu. Profesi guru seorang guru tidak sebanding dengan hak ekonomi yang dibayarkan ataupun hak guru yang sudah profesi dia sertifikasi S1, S2 dan lain sebagainya. Itu tidak sebanding. Tetapi lagi-lagi bagaimana terobosan-terobosan seorang Kepsek melalui 20% ke 50% atau 50% ke 20%. Ini seharusnya diminta terobosan, inovasi dari seorang Kepsek untuk bisa mensejahterakan guru-gurunya yang ada di sekolah tersebut. Tetapi ini melalui kebijakan. Nah, siapa tahu bupati bisa membijaksanai soal kesejahteraan tadi, soal hak-hak seorang guru tadi yang sifatnya profesi di S1, S2 dan lain sebagainya, apalagi doktor. Itu seharusnya dibayar sesuai dengan akademiknya. Artinya kalau dia profesi S1, S2 ataupun doktor itu dibayar sesuai haknya sesuai akademik yang telah dia pendidikan yang telah dia tuntaskan ataupun selesaikan. Nah, saya rasa soal tanggapan yang bisa saya sampaikan untuk penghargaan dan sebagainya, guru itu seharusnya dari sejak Undang-Undang 45 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa itu seharusnya dia sudah diamanahkan penghargaan seorang guru terhadap negara. Artinya negara sudah memberikan penghargaan dia. Apa? Mampu mencerdaskan, mampu mendidik, mampu mengarahkan, mampu menjadikan siswanya menjadi cita-cita yang dia inginkan, mampu mengarahkan. Itu penghargaan negara loh. Artinya di dalam Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya seorang guru dihargai, sudah dihargai. Dengan apa? Dengan dia mampu mengarahkan, membimbing, mengevaluasi peserta didiknya, artinya siswanya ke jalan-jalan yang dia suka, yang dia cita-citakan. Nah, saya rasa ini bisa bermanfaat bagi teman-teman penanya dan ini bisa mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan yang kebijakan. Insya Allah bisa diluruskan oleh teman-teman BKPSDM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aslan ya telah memberikan jawaban ya. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum Pak Dr. Rizal yang akan memberikan jawaban dari pertanyaan dari Bapak semua, ada beberapa pertanyaan di ruang chat. Ya, nanti mungkin sebentar juga akan dijawab. Saya membaca, mohon penjelasan yang hakiki bagaimana nilai kejujuran terutama disiplin kehadiran. Apa ada sanksinya? Selanjutnya guru atau pegawai yang ada di zona nyaman yang tidak ingin meningkatkan kapasitas dirinya. Apa perlu dibuat regulasi? Ini pertanyaan dari Pak Hafid ini. Kemudian ada saran dari Ibu Masnun Toyomo. Saran Pak, kalau boleh diterbitkan aturan berupa perbub untuk guru agar tidak dibebani administrasi sekolah. Nah, ini mungkin bisa dijawab ini Bapak selaku narasumber. Untuk itu Pak Rizal, dulu Pak Rizal, Pak Dr. Rizal untuk memberikan menjawab pertanyaan dari. Ya, baik. Saya menambahkan dulu yang terkait pertanyaan dari Pak Taufik, Ibu Herlina dengan Ibu Tuti tadi, Pak moderator, luar biasa. Ini luar biasa, Pak Aslan sudah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan. Dan Ibu Bapak sekalian, seperti apa yang sudah disampaikan bahwa ini bukan lagi curhatan tetapi keluhan. Saya juga sependapat. Ya, Ibu Bapak, begini, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Taufik. Tadi Pak Taufik sudah menyarankan. Seandainya ada narasi seperti ini, jika guru harus memilih
antara menyelamatkan satu anak dari putus sekolah atau menyusun 30 lembar laporan, kira-kira mana yang dipilih Ibu Bapak sekalian? Tentu Menyelamatkan. kita akan menyelamatkan ya satu anak yang putus sekolah. Luar biasa, Ibu Herlina. Karena itu Ibu Bapak sekalian, memang apa yang sudah disampaikan tadi bahwa memang jangan guru itu dijejali dengan berbagai administrasi. Seperti apa yang sudah disampaikan. Ini luar biasa. Karena sejatinya tugas utama guru adalah mendidik, sudah disampaikan oleh Pak Aslan, membimbing, menginspirasi, bukan hanya mengisi kolom dan mengejar tanda tangan seperti apa yang disampaikan tadi. Ini guru harus menjadi panutan, bagaimana supaya dia bisa mengoptimalkan apa yang potensi yang dia miliki. Nah, itu yang pertama, ini sebagai tambahan. Lalu yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Herlina, saya berpikir begini Ibu Herlina, ini kakak saya ini luar biasa. Terkait dengan yang tinggal 20% di bos kinerja, saya punya masukan. Di pikiran kita itu jangan kita menganggap bahwa aset, kita harus berpikir aset based thinking ya. Artinya kita berpikir aset. Jangan kita hanya berpikir bahwa aset satu-satunya itu tinggal hanya uang. Kalau boleh lebih dikembangkan, ini saran juga. Aset itu kan kita bisa menggunakan mungkin aset-aset yang lain, mungkin pemberdayaan terhadap kantin sekolah, memberdayakan misalnya pemerintah setempat, mungkin ada kerjasama dengan pemerintah setempat, mungkin desa dan lain sebagainya, atau mungkin ada kerjasama dengan komite dan lain sebagainya. Aset-aset ini, kalau menurut saya, ini lebih dioptimalkan lagi. Karena sembari kita menunggu transisi. Karena ini kan kebijakan, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Selan tadi, Pak Moderator. Oleh karena itu, sambil menunggu itu, kita berdayakan aset-aset lain. Jangan kita berpikir aset satu-satunya tinggal uang. Kita pakai mungkin, kalau kantin sekolah, siapa tahu kantin bisa membayar satu orang guru honor, dan lain sebagainya. Dan lain-lain, yang lain mungkin bisa kita ini. Lalu yang berikut, kita bisa memprioritaskan program-program yang prioritas. Mungkin di antara program-program itu, lalu kita prioritaskan program yang paling prioritas, lalu kita koneksikan dengan kegiatan guru yang ada di sana. Jadi menurut saya, siapa tahu itu bisa sedikit membantu. Saya memang pikir-pikir bagaimana caranya supaya bisa terkait dengan itu yang tinggal 150.000 sampai 200.000. Ini memang sungguh menyedihkan sebenarnya. Tapi kan memang karena modelnya seperti itu, memang kalau kita lihat dari sudut keadilan, memang tidak adil sebenarnya. Karena mereka sudah bekerja, lalu akhirnya penggajian terhadap hasil pekerjaan mereka, apalagi mereka misalnya sudah magister, ada yang sudah doktor, punya kelebihan dalam bekerja dan lain sebagainya dibandingkan guru-guru yang lain, tetapi penggajian mereka hanya 150 sampai 200.000. Oleh karena itu, sambil menunggu transisi itu, kalau boleh, kita lebih mengoptimalkan aset yang ada di sekitar sekolah. Itu. Lalu yang berikut terkait dengan yang Ibu Tuti tadi, menurut saya Ibu Tuti begini, bahwa kan guru itu sebagai panutan. Karena guru sebagai panutan, maka guru itu harus berada di tengah masyarakat. Artinya apa? Guru harus bisa berkolaborasi di tengah masyarakat. Bisa artinya masyarakat melihat guru sebagai simbol nilai moral, akhlak, dan kecerdasan. Karena guru bukan hanya pengajar, tapi juga panutan di tengah masyarakat. Jadi kalau misalnya pertanyaan, mengapa guru perlu terlibat di masyarakat? Walaupun waktunya sedikit, kalau menurut saya, maksimalkan kegiatan di masyarakat. Karena guru panutan di masyarakat. Lalu yang kedua, guru bukan hanya di sekolah. Tantangan belajar itu sebenarnya bukan cuma di sekolah doang, bukan hanya di sekolah saja, tetapi tantangan anak belajar juga kan di rumah. Oleh karena itu, menurut saya guru harus ada kerjasama dengan orang tua, dengan masyarakat, lingkungan, dan sebagainya, sehingga memang betul-betul ada terbangun optimalisasi kesuksesan anak ke depan. Lalu yang berikut, kehadiran guru di masyarakat itu memperkuat ekosistem pendidikan. Jadi guru yang aktif berintegrasi dengan masyarakat akan lebih peka menurut saya. Bagaimana dia itu bisa mengetahui latar belakang murid,
mampu menyusun strategi belajar yang relevan dan sebagainya. Karena memang Ibu Bapak sekalian, kadang-kadang kan kalau dilihat dari sudut ekonomi orang tua itu kan pasti berbeda-beda. Ada anak-anak yang masih membantu orang tuanya dan lain sebagainya. Dan kalau seandainya guru tidak tahu ini, kadang-kadang guru kan langsung treatment, langsung punishment dan lain sebagainya. Kenapa terlambat? Padahal mungkin dia membantu orang tuanya, mungkin sementara buat pisang goreng dan sebagainya, dan akhirnya kita sudah memberi punishment yang kurang tepat pada anak-anak. Mungkin ini kita berikan lebih maksimal dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut saya, apa yang sudah disampaikan bahwa guru bukan hanya mengajar, tetapi artinya dia lebih apa dengan hati ya untuk menerima siswa di tengah kita, di tengah kegiatan belajar itu sendiri. Saya kira ini mungkin sambil menunggu transisi perubahan sebagai tambahan dari jawaban saya. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dr. Rizal atas jawaban yang telah disampaikan. Dan saya melihat lagi chattingan yang ada yang lain cuma syarat. Tapi ada yang saya dari Bu Naspri, ya. Izin bertanya Pak, kami sebagai guru di tingkat SMP sering mendapati siswa khususnya kelas 7, ada beberapa siswa yang belum lancar membaca. Sedangkan pembelajaran di dalam kelas di tingkat SMP tidak lagi mengajar kenalan huruf, tetapi sudah dengan materi yang harus diajarkan. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak Dr. Rizal? Mungkin bisa menjawab dulu itu dari teman-teman kita lewat ruang chat, kita tanggapi itu supaya. Baik. Dan kami ingatkan sudah ada link terhadir ya, silakan buka link daftar hadir. Silakan Pak Dr. Rizal. Baik, Bagaimana mengatasi Ibu. kasus Ya, seperti itu? baik. Baik, terima kasih. Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat, terima kasih Pak Nasri, luar biasa ya pertanyaannya. Ini mantap sekali. Kadang-kadang kita itu mentreatment murid itu tidak berdasarkan titik berangkatnya. Kita menganggap bahwa murid itu punya kemampuan yang sama di kelas. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau seandainya guru mentreatment murid sejak awal dia masuk di kelas, maka dia bisa mengetahui proses peningkatan murid itu dari hari ke hari. Misalnya begini, tentang murid yang tidak tahu membaca. Tidak tahu membaca ini dari mana? Apakah dia tidak tahu huruf-huruf dari A sampai Z? Seandainya dia sudah bisa sudah tahu huruf A sampai Z. Bulan ini misalnya dia sudah mulai tahu satu kata. Bulan depan dua kata. Memang belum terlalu masif dia tahu membaca dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Tapi paling tidak dia ada proses peningkatan dari hari ke hari, minggu ke minggu, sampai bulan ke bulan. Dan akhirnya kita bisa melihat, oh ternyata murid yang bersangkutan tetap ada peningkatan dalam proses belajarnya. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, sekali lagi, apalagi di konsep kurikulum merdeka itu, jangan kita melihat murid itu sama. Paling penting, titik berangkatnya harus kita tahu. Anak-anak yang seperti itu yang sudah disampaikan, kasus yang disampaikan oleh Pak Nasri tadi. Oleh karena itu, menurut saya, kalau seandainya dia pada proses semesternya, dia sudah ada proses peningkatan, maka itu yang dinilai. Ini sebagai renungan Ibu Bapak sekalian. Misalnya begini, anak-anak ketika dia masuk, misalnya mata pelajaran, kita diagnostik asesmen. Anak-anak bahasa Indonesianya misalnya dapat 4, nilainya asesmen 4. Ketika semester, dia dapat 6. Ada anak yang lain, nilainya bahasa Indonesia 8. Tapi semester, dia dapat 8. Iya Bapak, sebenarnya mana yang lebih berproses, ada peningkatan ini? Yang 4 ke 6, atau yang 8 tetap 8? Secara kuantitatif bisa dilihat bahwa yang 8 ini yang pintar, tapi secara kualitatif, yang 4 ke 6 itu yang berproses Ibu Bapak sekalian. Memang secara jumlah, secara angka, cuma dapat nilai 6, tapi sebenarnya yang dapat 6 itu yang berproses. Ini menurut saya. Oleh karena itu Ibu Bapak, sekali lagi, anak-anak di kelas itu, jangan kita menganggap bahwa anak-anak itu punya kemampuan, kompetensi, kemampuannya yang sama. Paling tidak kita Ibu Bapak harus
ada tes asesmen diagnostik untuk menentukan titik berangkat agar kita lebih tahu arah kemana anak-anak ini bisa kita dampingi. Jadi treatment, strategi, metode yang kita laksanakan berbeda dengan orang yang sudah 8 itu. 8 itu mungkin treatment dan metodenya juga tetap mungkin berbeda. Seperti apa yang saya sudah berikan contoh di awal tadi. Anak-anak yang apa menonton peristiwa kehidupan hanya diberikan dengan kotak yang sama, itu tidak seharusnya seperti itu. Jadi ini mungkin jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dr. Rizal atas jawaban yang telah diberikan. Ya, dan saya lihat sekarang waktu menunjukkan pukul 10.30. Pada satu jam kita sudah lalui, berarti sudah 2 JP, 2 jam pelajaran. Kalau 1 JP 45 menit, berarti sudah 2 JP 90 menit. Dan tentu kita sudah masuk di penghujung kegiatan kita. Kepada teman-teman yang lagi raise hand, Pak Mahmud Telimbuhu dan mungkin ada yang lainnya, kalau maaf karena kita dibatasi waktu, jadi insya Allah nanti kali lain pada kabar ASN bisa mengambil bagian untuk bertanya. Cuma karena kita dibatasi waktu sekarang. Oke, sebelum kita tutup, saya mau mohon dari kedua narasumber bikin closing statement. Saya mulai dari Pak Alan. Ya. Pak narasumber. Pak Aslan. Mohon maaf Pak Aslan. Pak Aslan Hamzah. Siap. Silakan closing statement Pak. Ya, terima kasih Pak Dokter, moderator Pak Dr. Iswan. Terakhirnya memberikan kesempatan kami sebagai narasumber bahwa Socrates dan teman-teman filosofi yang mengatakan pernah beliau menjadi seorang khalifah, artinya seorang khalifah yang dimana di situ beliau memimpin siswa-siswanya untuk melakukan terobosan baru. Nah, jadi pemanfaatan seorang tanggung jawab seorang profesi guru itu, saya mendalami seorang filosofi tadi yang mengatakan Socrates bahwa ternyata guru itu bagian dari proses kehidupan seorang anak. Artinya dari keteladanan, dari profesinya, dari kompetensinya, dari seorang tanggung jawabnya, dia harus siswanya harus meneladani apa yang dilakukan oleh seorang guru. Tapi hal-hal yang baik. Kalau kurang yang hal-hal yang baik itu jangan diikuti dan jangan diteladani seorang guru. Nah, saya rasa terima kasih kepada teman-teman PSDM yang telah memberikan waktu, kesempatan sebagai narasumber. Jadi kepada guru-guru yang ada di Kabupaten Gorontalo, serta lebih khusus kepada pahlawan kita patriotik, seorang guru harus mentaati apa yang namanya prinsip mendidik. Jadi saya rasa ini dulu yang bisa saya sampaikan dan semoga kita akan bertemu dan waktu akan diskusi-diskusi di tempat di ruang-ruang kelas dan maupun di luar ruang kelas. Terima kasih. Saya sebagai narasumber konsultan pendidik Aslan Hamzah menghonorkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aslan Hamzah menyampaikan closing statement-nya. Sekarang Pak Dr. Rizal, ya singkat Pak. Ibu Bapak sekalian, saya mengajak kita semua untuk tetap merenung. Apakah kita kompetensi yang kita miliki itu sudah sejalan dengan integritas yang menjadi ekspektasi dari masyarakat ataupun belum? Ibu Bapak sekalian, saya lebih berpikir kita kalau mau memancing di laut yang lebih dalam itu lebih banyak ikannya, tapi kurang yang memancing. Karena apa? Resiko dari gelombang, mungkin badai dan lain sebagainya. Tetapi Ibu Bapak, kalau kita mau memancing hanya di laut yang dangkal, ikannya sedikit, banyak orang yang memancing. Kenapa? Karena tidak beresiko. Saya mengajak Ibu Bapak untuk tetap bisa keluar dari masalah ini. Saya yakin fa inna ma'al usri yusron, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusron. Sampai Allah mengulangi 2 kali dalam surah Al-Insyirah.
Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Saya kira ini adalah hal-hal sebagai motivasi untuk Ibu Bapak sekalian. Terima kasih kepada BKPSDM, Pak Moderator, Pak Dr. Iswan, insya Allah yang telah membersamai kita, Pak Ibu Kabid, teman-teman pejabat di lingkungan pemerintah daerah, terima kasih untuk semuanya. Ibu Bapak peserta, saya Rizal Masaniku, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Dan Dr. Misal telah menyampaikan closing statement-nya. Terus kalian, masalah kompetensi dan ikhlas itu seperti mata uang. Ya. Seorang guru ada kompetensi dan tidak berintegritas itu satu hal yang tidak bisa kita banggakan. Harus kedua-duanya, ada kompetensi, ada integritas. Jadi saya kira ini sudah tuntas semua apa yang kita bicarakan. Kalaupun ada yang saran dan itu sudah jadi catatan kami dan dari BKPSDM ya, karena ada teman-teman yang memberikan saran. Saya kira demikian. Dan sekarang pukul 10.36 kita harusnya pukul 10.30, tapi lebih dari 60 menit tidak apa-apa. Yang jelas apa yang kita bicarakan hari ini sudah tuntas semua. Demikian, terima kasih, dan dengan melepaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, acara kabar ASN di hari ini dinyatakan selesai. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami serahkan ke